Pemirsa, menuju tahun politik 2024, fenomena hoaks, ujaran kebencian hingga perundungan di media sosial tampaknya masih membayangi. Walau kiprah para pendengung diprediksi masih akan diminati, namun butuh aturan main dan penegakan hukum yang tegas agar ancaman polarisasi terhadap bangsa dapat dihindarkan. Selengkapnya dalam laporan utama kami, buzzer, manfaat atau mudarat. Pemilu serentak 2024 masihlah jauh. Di ajang Pilpres, partai-partai politik masih setia pasang mata sebelum resmi mengumumkan siapa-siapa yang bakal diusung sebagai capres maupun cawapresnya. Meski begitu, di media sosial, suara-suara sumbang begitu gampang terlontar. Suara-suara itu terdengar saling menimpali dan berseliweran seakan hendak mengaburkan fakta ataupun bait-bait merdu dari kubu yang dianggap berseberangan. Para penggiatnya akrab dijuluki sebagai buzzer alias pendengung maupun haters alias pembenci. Cara kerja buzzers itu sebetulnya kalau kita lihat itu saya lihat dua hal ya. Pertama, tujuannya untuk mengangkat calonnya. Ada yang seperti itu tugasnya hanya untuk mengamplifikasi kegiatan yang positif, popularitasnya dinaikkan supaya banyak percakapan dalam konteks yang positif gitu. Dan beberapa katakan calon itu punya rival misalnya. Nah, kemudian untuk rival ini dia perlu buzzer yang sifatnya untuk menyerang rivalnya. Jadi tugasnya apa? Menyerang saja. Nah, jadi muncul sentimen negatif terhadap rivalnya, kemudian sentimen positif terhadap yang didukungnya. Gitu. Dan itu bagian dari strategi. Jadi ada yang menyusun strategi, kemudian strateginya apa, hari ini apa yang diangkat dan seterusnya sesuai dengan isu yang muncul. Selain menyentil sosok-sosok yang dinilai potensial maju pada 2024 mendatang, isu-isu terkini seperti sepak terjang hacker Bjorka yang mengklaim banyak membongkar banyak rahasia, hingga langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memancing buzzer politik untuk bersuara, menggalang opini publik. Disinilah masyarakat dituntut cerdas agar tidak begitu saja memercayai suara-suara yang berhembus di media sosial. Dan kita tahu kan masyarakat Indonesia itu ketika rendah literasinya, sementara dia haus akan informasi, kadang-kadang dia hanya ingin percaya dengan apa yang ingin dia percayai gitu kan. Nah itulah, jadi itu PR banget gitu kan buat masyarakat Indonesia gitu. Jadi ketika ada satu ujaran kebencian atau terhadap perundungan terhadap seseorang, semua harus ikut waspada dan saling mengingatkan supaya 2024 itu menjadi satu pesta yang aman, nyaman, dan membahagiakan semua orang. Diketahui istilah buzzer mencuat sejak media sosial marak digunakan. Pada dasarnya, buzzer berperan sebagai pemasaran, di mana tugasnya menggaungkan keunggulan sebuah produk demi menghimpun opini publik agar produk yang dipasarkan laris manis. Cara ditempuh dapat melalui kampanye positif maupun negatif. Namun di kancah politik, sepak terjang buzzer sering terkesan negatif sebab praktik kampanye negatif yang mereka lancarkan dituding memicu munculnya perundungan hingga kampanye hitam. Dan kita juga banyak belajar di Indonesia gitu beberapa kejadian dengan melakukan perundungan terhadap seseorang sehingga mengakibatkan pembunuhan karakter itu kita sudah punya pengalaman gitu, dan pengalaman itu sangat mahal gitu. Oleh karena itu bahwa kita semua gitu ya di media sosial itu memang dia punya potensi adanya cyberbullying itu atau perundungan itu gitu. Akan lebih baik apabila gitu ya setiap kali ada cyberbullying itu sudah dimunculkan di media, masyarakat mulai waspada gitu. Ini yang membuat resah masyarakat. Sebab selain membuat gaduh, fenomena negatif seperti disebutkan tadi juga berpotensi membuat perpecahan di masyarakat. Nah kalau buzzer itu kan bisa jadi orang-orang yang menggunakan gambar orang lain, nama orang lain, dan seenaknya melakukan tekanan-tekanan opini kepada, bahkan ya boleh dikata sebagai opini negatif
kepada seseorang yang menjadi target. Saya tidak harus menyebutkan nama, bahwasanya hari ini setiap sedikit saja menjadi celah bagi mereka bermain di media sosial, ya mereka mainkan. Pasti di belakangnya itu pasti ada yang memainkan gitu. Fenomena buzzer ya ataupun influencer ya atau istilah lainnya gitu ya. Ini kan fenomena yang nggak bisa dihalangi dengan seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi sekarang. Nah, tinggal bagaimana ya mengatur para buzzer agar tidak menyebarkan informasi yang bersifat membelah masyarakat. Kemudian informasi bohong atau hoax ya atau informasi-informasi lainnya yang memang tidak berbasis pada fakta dan data seperti itu. Maraknya fenomena cyberbullying ini disebabkan karena berkembangnya teknologi dan juga berbagai media sosial, di mana setiap pelaku atau buzzer yang melakukan cyberbullying dia bisa menciptakan berbagai fake akun atau akun-akun palsu untuk melancarkan strategi cyberbullyingnya. Nah, di satu sisi juga penyebab yang berikutnya adalah lemahnya kontrol diri dan juga kontrol sosial pada si pelaku cyberbullying, di mana si pelaku cyberbullying ini mudah terprovokasi, terpancing emosi, dan kemudian dia melakukan yang namanya cyberbullying kepada salah satu tokoh. Menuju tahun politik 2024, permintaan jasa pendengung seperti yang sudah diperkirakan bakal meningkat. Disinilah aturan main dan penegakan hukum yang tegas diperlukan. Sekarang ini demand-nya tinggi. Nah, saya lihat demand-nya makin tinggi. Ketika publik tidak mau berbicara tentang tokohnya, tidak mau bicara tentang capres yang mereka angkat, mereka mau nggak mau akan menggunakan jasa buzzer itu. Supaya terjadi percakapan. Ada beberapa yang sudah punya user base, follower yang sifatnya natural, nggak perlu buzzer bayaran, sudah jalan sendiri. Sebagian yang enggak, yang untuk ngangkatnya harus menggunakan buzzer ini. Jadi ini demand-nya ada, kebutuhannya ada. Penting memang bagaimana media sosial ini ada batasan-batasan etika yang harus tegas. Kalau sudah mereka ini sudah tidak menggunakan nama dirinya, sudah pakai ghost name gitu ya, dan kemudian pada sisi lain mereka membuat isu-isu yang hoax yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ya menurut saya semestinya dihapuskan atau tidak boleh tampil lah gitu ya, dan bisa saja disuspend sampai betul-betul media sosial menjadi sarana komunikasi yang lebih sehat. Menurut saya ya memang harus diatur, walaupun sebagian sudah ada dalam aturan undang-undang terkait ITE, informasi teknologi dan elektronik gitu ya. Tapi menurut saya hal-hal yang fundamental yang menciptakan keterbelahan, adu domba, ya itu menurut saya memang harus diatur ketat seperti itu. Saya kira dengan embrio koalisi yang ada saat ini, ya kalau kemudian muncul 3-4 pasang calon, ya saya kira itu ideal untuk menjawab bagaimana agar polarisasi ini tidak terulang kembali dengan tingginya angka presidensial threshold, kemudian hanya ada 2 pasang calon sehingga masyarakat dipaksa dan kecenderungan umum yang munculkan pada akhirnya terjadi apa yang disebut dengan divided society ya. Nah, tentu ini yang tidak kita harapkan ke depan. Keterbelahan masyarakat dalam menyikapi isu-isu politik hingga kini pun masih dengan mudah dijumpai. Sudah saatnya seluruh anak bangsa mengedepankan kepentingan berbangsa dan bernegara yang baik.